Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, salam jumpa dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Irfan Maulana. Bapak di sini mengampu mata pelajaran produktif, yaitu tentang sistem komputer jaringan, yang akan kita bahas dalam 2 jam ke depan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Bapak harapkan di akhir presentasi yang Bapak akan paparkan kali ini, kalian dapat memahami apa itu sistem komputer. Sebelum kita bahas tentang sistem komputer, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Kita lanjut ke materinya, pengantar sistem komputer atau secara inti yaitu arsitektur komputer. Nah, kita lanjut ke materinya. Sistem komputer. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Dari penjelasan sistem komputer ini atau sistem secara harfiahnya yaitu suatu kelompok yang melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Contoh halnya dalam kehidupan nyata seperti halnya kita memiliki sepeda, memiliki komponen-komponen sepeda, di mana dalam satu komponen itu memiliki tujuan dan target pokok yang utama ya. Jadi ada tujuannya. Untuk bisa berjalannya suatu sepeda, yaitu kita harus memiliki komponen-komponennya. Seperti halnya jika ada salah satu komponennya yang tidak berjalan atau yang tidak ada, maka tujuan pokok tersebut tidak akan pernah tercapai. Yang kedua, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen-elemen di sini apa aja sih yang dapat berkaitan dengan aktivitas dengan menggunakan komputer? Di dunia nyata, komputer itu bukan lagi suatu barang yang sulit untuk ditemukan, bahkan sebagai kebutuhan ya, sudah menjadi sebagai kebutuhan. Baik dari perkantoran, baik kebutuhan untuk sistem pembelajaran, dan masih banyak lagi aktivitas yang digunakan untuk dunia nyata. Yang selanjutnya yang ketiga, tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Dari elemen-elemen yang tadi kita jelaskan, yang kita paparkan sedikit, di sini mengelola data. Nah, data itu adalah bentuk baku dari sebuah informasi yang belum menjadi sebuah informasi. Mungkin agak hancur ya. Nah, intinya gini, data itu adalah bentuk informasi yang masih mentah dan akan diubah menjadi sebuah informasi yang matang yang dapat dipublish dan akan diterima oleh masyarakat untuk menerima informasi yang sebenarnya agar tidak berkeliruan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam sistem komputer itu terbagi menjadi 3 komponen utama sistem komputer, yaitu yang pertama CPU, yang kedua memori primer dan sekunder, yang ketiga adalah peralatan masukan atau keluaran atau yang disebut dengan I/O device. Ini ada yang namanya input, ada yang namanya central processing unit atau dengan CPU, atau di dalamnya itu dalam central unit processing itu adalah memori ya. Yang selanjutnya adalah output. Apa yang kita input, apa yang kita input dan kita proses, dan apa yang akan kita outputkan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, elemen-elemen sistem komputer. Elemen-elemen sistem komputer itu terbagi menjadi beberapa bagian pokok ya. Yang pertama itu adalah hardware, yaitu perangkat keras. Yang kedua adalah software, perangkat lunak. Di dalam perangkat software atau perangkat lunak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sistem operasi, yang kedua program aplikasi,
yang ketiga bahasa pemrograman. Untuk pembahasan software akan kita bahas untuk di kemudian hari ya. Yang ketiga ada brandware atau pengguna. Pengguna itu tentu adalah kita gitu ya. Kita sebagai penggerak atau pengguna dari sistem komputer itu. Kita lanjut. Konfigurasi hardware. Konfigurasi hardware ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ini penjelasan dari uraian dari awal ya, dari struktur awal dari komputer. Yaitu di sini ada input device, ada prosesor, proses device, dan output device. Nah, untuk bagian input device itu ada beberapa komponen yang harus kita ketahui, yang kita kenal. Yang pertama ada keyboard, mouse, joystick, linkpad, dan lain-lain. Di bagian proses device itu ada dibagi menjadi dibagi menjadi 3 ya, bukan 2 ya. Tapi yang pada pokoknya itu menjadi 2. Yang pertama itu ada RAM, yang kedua adalah memori, yang ketiga adalah ROM. Di dalam memori terbagi menjadi 2, ada ALU dan CU. Itu untuk bagian proses device. Dan selanjutnya adalah output device. Output device ini adalah terbagi beberapa komponen. Salah satunya adalah monitor, printer, plotter, dan lain-lain. Di antara semua komponen itu terdapat beberapa perangkat tambahan yang disebut dengan peripheral device. Peripheral device, ya, perangkat tambahan. Oke, ini adalah alur dasar dari sistem komputer yang harus kalian pahami. Perangkat-perangkat mana aja yang termasuk pada sistem komputer, perangkat mana aja yang termasuk pada device input, pemrosesan, dan output device. Dan perangkat peripheralnya juga kalian harus mengetahuinya juga. Jangan sampai kalian salah dalam memahaminya. Oke, kita lanjut. CPU. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi program. Yang selanjutnya pada komputer, CPU itu adalah yang disebut dengan mikroprosesor, proses mikro. CPU itu merupakan otak dari suatu komputer. CPU itu berupa chip yang terdiri dari ribuan hingga jutaan transistor. Transistor itu adalah komponen dari elektronik ya. Lalu bagaimana kalau CPU tidak ada dalam suatu komputer? Maka komputer itu tidak akan pernah bisa berjalan atau tidak akan bisa memproses kegiatan apapun. Makanya CPU itu adalah komponen utama dari komputer, komponen kedua mungkin ya, komponen kedua atau komponen bisa jadi kebalikannya. Yang pertama itu ada motherboard, yang kedua ada CPU. Bisa jadi kebalikannya. Yang pertama itu CPU, yang kedua atau motherboard. Ya. Oke, mungkin di sini gambarnya sedikit agak buram ya. Sedikit agak buram tentang CPU. Nah, ini yang namanya CPU ya. Kalau kita bongkar CPU itu ini adalah CPU ya, adalah bentuknya chip ya, kotak seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, komponen CPU. Komponen CPU itu di dalamnya itu terbagi menjadi 2 yang tadi di awal ya. Atau yang disebut dengan pemrosesan ya, pemrosesan memori ya. Terbagi menjadi 2, ada input dan output. Input dan output ini di dalamnya itu adalah ALU dan CU. Ya. ALU itu aritmatika dan logic unit. Singkatan dari ALU itu adalah aritmatika and logic unit. ALU itu ada sistem inputan yang dimana apa yang kita proses itu akan masuk ke dalam CPU itu. Sebenarnya komputer itu tidak bisa membaca atau menulis atau mereka-reka apa yang kita sampaikan seperti bahasa maupun ketikan tidak terlepas dari hitungan. Jadi komputer itu hanya bisa membaca suatu hitungan.
itu hitungan biner ya, yang tidak terlepas dari 0 dan 1. Nah, di dalam input dan output aritmatika logic unit ini ada di dalamnya itu register atau registrasi. Yang selanjutnya adalah memori ya, atau CU, central unit ya, CU. Dan dalamnya juga ada sistem bus atau jalurnya ya, jalur yang ketika pemrosesan itu udah berjalan atau udah sesuai dengan harapan, sistem bus ini yang akan menyalurkan kembali data yang kita pinta untuk untuk kita munculkan kembali. Komponen CPU terdiri dari control unit, ALU, register, dan sistem bus. Oke, kita lanjut. Control unit atau CU bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada di sistem komputer, yaitu yang pertama mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diproses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. Yang selanjutnya, yang kelima, mengirim hasil proses ke memori utama untuk disimpan dan pada saat disajikan ke alat output. Yang selanjutnya adalah aritmatika logics. Aritmatika logik ini tugas utamanya adalah melakukan semua perhitungan aritmatika dan melakukan keputusan dari suatu operasi logis yang tidak terlepas dari perhitungan 0 dan 1 ya. Seperti halnya, jadi bahasa yang komputer pahami itu hanya angka 0 dan 1. Kalau di dunia nyata, kalian coba lihat sakelar di rumah kalian atau sekunder kalian atau sakelar kalian, lihat di sana ada yang tulisannya 0 dan 1. Ketika 1 berarti berjalan, ketika 0 berarti tidak berjalan. Atau coba kalian lihat listrik kalian aja deh. Ya, tidak akan terlepas dari bahasa itu. Oke, selanjutnya adalah register. Alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang akan diproses. Jadi register ini suatu alat atau komponen yang ada di dalam CPU atau sistem dalam CPU yang gunanya untuk mengakses apa yang diinputkan, data yang diinstruksikan untuk gunanya dipercepat untuk diproses. Di register ini terdiri dari dua ya. Yang pertama register untuk alamat dan buffer. Yang kedua ada register untuk eksekusi instruksi. Nah, untuk register untuk alamat dan buffer di sini, di mana register akan menyimpan beberapa alamat yang kita buat dalam suatu sistem komputer ya. Misalnya kita menyimpan suatu folder di local disk D. Nah, local disk D itu dengan nama alamat foldernya apa, itu akan disimpan di register ini dengan berupa alamat tujuannya gitu ya. Dan buffernya itu akan redirect gitu ya, mendirect dari alamat tersebut. Yang keduanya adalah register untuk eksekusi instruksi. Ketika kita mencari folder yang kita tuju di searching pencarian, maka instruksinya register ini akan mencari alamat yang sesuai dengan yang kita tuju. Oke, kita lanjut ke pencariannya. Buffer register. Nah, kita akan bahas lagi tentang buffer register. Buffer register itu di dalamnya adalah MAX, MAR atau memory address register untuk mencatat alamat-alamat memori yang akan kita akses, baik yang ditulis maupun yang dibaca. Seperti halnya tadi kita mencari folder-folder yang kita cari ya. Nah, itu MAC atau memory address register. Jadi kalau istilahnya register itu menyimpan beberapa alamat yang telah kita buat sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu MBR, memory buffer register. Untuk menampung data yang akan ditulis ke memori yang alamatnya dituju, MAX, atau untuk menampung data dari memori yang alamatnya yang dituju oleh MAX yang akan dibaca. Jadi MBR ini
MB memori buffer register ini yaitu menyimpan alamatnya ya. Kalau MARS itu mencatat dulu, lalu kalau MBR itu secara garis besarnya itu menyimpan. Yang selanjutnya adalah IO-AR atau IO address register untuk mencatat alamat port. Alamat port perangkat mana sih yang digunakan untuk mengakses atau yang digunakan untuk menjalankan alamat tersebut gitu ya. Nah, dapat digunakan baik akan ditulis atau dibaca. Jadi seperti halnya kita menggerakkan kursor ini nih. Menggunakan kursor ini kita menggunakan I/O, yaitu perangkat tambahan, yaitu seperti mouse. Nah, mouse ini digunakan dan akan dibaca oleh I/O ini, akan disimpan dulu terlebih dahulu untuk memori. Bagaimana si kursor ini bisa bergerak gitu ya? Bagaimana si kursor ini bisa bergerak dan akan dibaca, mau dibaca kemana, mau ditulisannya kemana, kursor ini akan digerakkan. Lalu selanjutnya adalah IO-BR. IO-BR itu buffer register. Sama aja dengan yang tadi, hampir sama dengan MBR untuk menampung data yang akan dituliskan ke port yang alamatnya dituju. Nah, seperti halnya kita back kembali, nah seperti ini. Nah, ini alamat yang akan kita tuju ya, back kembali dan sebagainya. Oke, untuk menampung data dari port yang kita gunakan. Port yang kita gunakan yaitu adalah mouse sekarang ya. Yang alamatnya dituju oleh IO-AR yang akan dibaca. Oke, selanjutnya instruksi register itu adalah PC, dan yang pertama adalah PC, program counter, mencatat alamat memori utama, memori di mana instruksi di dalamnya akan dieksekusi. Jadi mencatat alamat utama ya dalam suatu kegiatannya, atau HICON lah. Cache lah yang kita kenal dengan histori ya. Yang kedua adalah IR, instruksi introduction register, menampung instruksi yang akan dilaksanakan. Jadi sebelum instruksi itu akan dilanjutkan untuk dilaksanakan, maka instruksi itu akan ditampung dulu. Setelah instruksi itu ditampung, akan dilanjutkan untuk melanjutkan pencarian yang akan kita tuju. Yang selanjutnya ada AC. AC di sini bukan AC pendingin ya, tapi di sini AC akumulator. Penyimpanan data sementara baik data yang sedang diproses atau hasil proses. Nah, AC ini bisa berkaitan dengan yang dibantu dengan memori RAM. Memori RAM ini akan memproses data secara sementara, tidak akan menyimpan secara permanen. Oke. I/O ya. I/O interkoneksi sistem bus. Input dan output. Interkoneksi merupakan sistem koneksi yang menghubungkan antar komponen internal dalam sebuah CPU, yaitu ALU, unit control dan registers, serta menghubungkan CPU dengan bus-bus ya eksternal di luar CPU. Jadi sistem BAPIS ini adalah sebagai jalur untuk menghubungkan beberapa komponen yang terhubung dalam suatu sistem komputer. Oke. Nah, itu ya untuk pembahasan kali ini tentang komputer. Silakan kalian catat dulu materi kali ini. Untuk selebihnya kita akan bahas tentang sebuah bentuk kasus ya, bentuk kasus dalam komputer. Oke, mungkin cukupan sekian dari Bapak. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.